Selamat datang di podcast keempat kelompok 4. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita mau perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Yang pertama, nama saya Firanda Priyatna. Di sini saya berperan sebagai moderator. Saya Fahmi Fadila. Saya Iwan. Saya Muhammad Egi. Nama Tia. Saya Vanessa Ramadhani. Mari kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan kali ini kami akan membahas tentang menggali potensi ekonomi digital untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu ekonomi digital dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi secara global. Pertama-tama, kita akan membahas definisi dari ekonomi digital dan bagaimana konsep ini telah mengubah cara kita berinteraksi dalam dunia digital. Selanjutnya, kita akan menjelajahi hubungan antara globalisasi dan ekonomi digital, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang. Selain itu, kita akan membahas komponen-komponen utama ekonomi digital seperti e-commerce, vintage, dan digital marketing, serta bagaimana peran mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tak lupa, kita juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam ekonomi digital, mulai dari keamanan data hingga regulasi yang berkaitan. Dan tentu saja, kita akan mengulas contoh implementasi sukses ekonomi digital di Indonesia yang menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam memanfaatkan potensi ekonomi digital. Pasti kalian penasaran kan? Jadi, siapkan diri untuk mendengarkan diskusi yang informatif dan inspiratif bersama kami ya. Selamat mendengarkan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih definisi dari ekonomi digital, yang tentunya pembahasan kali ini merupakan pembahasan untuk awalan atau pembuka yang sangat amat informatif. Jadi, kita semua mengetahui apa yang dimaksud dengan ekonomi digital. Yang tentunya pembahasan kali ini tuh akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Mutia. Silahkan Mutia. Definisi ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital atau internet ekonomi mengatur semua aktivitas ekonomi didukung oleh teknologi informasi, komunikasi teknik termasuk aplikasi bisnis, pembayaran, transaksi, dan instalasi konsumen. Digital sering disebut sebagai web atau internet Hayo, siapa yang di sini bingung? Tadi Mutia ngejelasin apa sih? Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan ulang atau menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Mutia. Jadi, Mutia itu tadi membahas tentang definisi ekonomi digital. Nah, ekonomi digital itu adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital atau internet. Fenomena ini mencakup semua aktivitas ekonomi yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, termasuk transaksi bisnis, pembayaran, investasi, dan interaksi konsumen. Ekonomi digital sering disebut sebagai new economy, web ekonomi, atau internet ekonomi. Nah, udah jelas belum nih yang dijelasin Mutia tadi? Semoga udah jelas ya. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai globalisasi dan ekonomi digital yang akan dijelaskan oleh Vanessa. Jadi, globalisasi dan perkembangan ekonomi digital membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan keterampilan dan infrastruktur teknologi. Nah, yang pertama, globalisasi. Globalisasi membuka peluang pasar internasional dan meningkatkan aliran investasi asing, tetapi juga membawa tantangan seperti persaingan global dan ketergantungan ekonomi. Yang kedua, ada ekonomi digital. Meningkatkan efisien dan menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas akses pasar, namun juga menuntut peningkatan keterampilan dan infrastruktur teknologi. Nah, selanjutnya kami akan membahas apa aja yang ada di ekonomi digital atau komponen di dalam ekonomi digital yang akan dijelaskan oleh Egi.
Komponen ekonomi digital. Ekonomi digital melibatkan berbagai komponen yang mendukung aktivitas ekonomi modern, seperti 1. Finansial teknologi atau fintech. Inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang mencakup pembayaran, pinjaman, investasi, dan lainnya. Fintech mempermudah akses layanan keuangan melalui aplikasi digital. Yang kedua, e-commerce. Perdagangan elektronik yang memungkinkan konsumen membeli dan menjual produk atau jasa secara online. Yang ketiga, crowdfunding. Penggalangan dana melalui platform online untuk proyek tertentu, baik untuk tujuan bisnis maupun sosial. Yang keempat, microfinancing. Layanan keuangan yang memberikan bantuan modal bagi pengusaha mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan tradisional. Dan yang terakhir, ada peer-to-peer lending. P2P lending, layanan pinjam-meminjam dana secara langsung antara individu melalui platform online. Oke, selanjutnya ada peran ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi yang akan dijelaskan oleh Iwan. Peran ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui yang pertama, meningkatkan produktivitas. Teknologi digital memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan akses pasar. E-commerce dalam platform digital lainnya memperluas akses pasar bagi bisnis, memungkinkan mereka menyangkal konsumen global. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan sektor digital menciptakan peluang pekerjaan baru, terutama di bidang teknologi dan layanan terkait. Nah, selanjutnya kita masuk ke tantangan yang terjadi di dalam ekonomi digital. Tentunya semua tuh nggak berjalan dengan mulus ya, pasti ada banyak tantangannya. Dan kami akan menjelaskan beberapa tantangan yang terjadi di dalam ekonomi digital yang akan dijelaskan oleh Fahmi. Meskipun ekonomi digital menawarkan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, infrastruktur TIK. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi yang belum merata di seluruh wilayah. Yang kedua, keamanan digital resiko. Keamanan seperti penipuan online, pencurian identitas, dan serangan siber yang dapat merugikan konsumen dan bisnis. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Perlunya regulasi yang jelas dan mendukung perkembangan ekonomi digital, termasuk perlindungan konsumen dan privasi data. Yang keempat, sumber daya manusia. Kebutuhan akan tenang kerja yang tertampil dan pengetahuan dalam bidang teknologi digital. Nah, yang terakhir, karena kita sudah membahas semua dari definisi, perannya, komponen, tantangannya, yang terakhir kita itu mau membahas atau memberikan contoh implementasi ekonomi digital yang sudah terlaksanakan atau terjadi di Indonesia yang akan dijelaskan atau dibahas oleh Iwan. Contoh implementasi ekonomi digital di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi digital. Beberapa contoh implementasi ekonomi digital di Indonesia meliputi 1. QRIS Quick Response Code Indonesian Standard. Sistem pembayaran digital yang memungkinkan transaksi mudah dan cepat menggunakan kode QR. Yang kedua, e-commerce platform Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee adalah beberapa contoh platform e-commerce yang populer di Indonesia. Yang ketiga, fintech service. GoPay, Oppo, dan Dana adalah layanan fintech yang menyediakan pembayaran digital, pinjaman, dan investasi. Nah, selesai sudah podcast dari keempat kelompok 4 yang membahas tentang ekonomi digital. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Bye-bye. Bye-bye guys. Mwah.